Yang primary key itu cara buatnya di Excel gimana ya? Maksudnya kalau misalkan bedanya, oh ini yang primary gitu kan, cuman set tabel itu kan biasa saja ya. Kalau saya nangkepnya itu cuma ditulis aja sih primary sama foreignnya, jadi nggak ada tabel khusus primary gitu. Sepertinya gitu kemarin kalau dari video bapaknya. Berarti di tabelnya ditambahi dalam kurung ini nanti yang jadi primary key gitu ya. Iya mas, mungkin keterangan aja gitu kali ya. Itu yang menjadi, misalkan di contoh bapaknya itu kan, yang misalkan data PO itu kan di dalamnya ada supplier ID itu dijadikan untuk foreign key. Nah, itu menjadikan mana yang jadi foreign, mana yang jadi primary, gimana ya? Antara dua tabel. Oh, misalkan tabel yang PO dijadikan yang foreign key, bisa nggak ya? Itu sepertinya tergantung hubungan antar tabel gitu, nggak sih mas? Kalau saya nggak salah nangkep, jadi kayak um, yang primary key itu jadi kunci di tabel lain gitu. Kalau nggak saya nggak salah tangkap gitu. Terus primary key itu harus selalu ID ya? Atau boleh yang lain? Mungkin ini sih mas, kebetulan kan kalau di contoh bapaknya itu sepertinya yang ID yang dia nggak berulang, makanya yang lain kan kalau nggak salah berulang. Primary key sendiri kan kalau nggak salah tangkep pas di video bapaknya itu dia apa namanya data yang nggak berulang gitu mas. Seandainya dia berulang kayak contoh yang terakhir itu, contoh yang terakhir itu yang gabungan PO number sama PO line item, nah dia harus digabung karena PO number sendiri dia selalu berulang ke bawahnya, selalu berulang. Ini tergantung data yang di dalamnya sih mas, nggak harus PO number apa ID vendor ID-nya itu. Iya, berarti misalkan kayak alamat itu kan tidak ada yang berulang kan. Misalkan nomor 1, nomor 2 nggak ada yang seseorang yang alamatnya itu, misalkan kita kirim surat itu sama, itu kan enggak ya, satu-satu, kecuali kalau masih keluarga. Nah itu bisa juga atau enggak bisa? Menurut lu selama alamatnya nggak ada yang sama bisa aja sih mas. Selama alamatnya nggak ada yang sama itu bisa aja sih menurutku. Cuman sampai gimana teman-teman yang lain. Kalau tahu gimana mas? Mas Enda ngomong. Lanjut Mbak Laura. Kalau setahuku sih kayaknya yang primary itu yang jadi unik di tabel itu, terus tapi sering dipakai juga di tabel lain gitu. Kalau nggak salah tangkap gitu deh. Jadi kayak misalkan alamat, kecuali alamat itu dipakai di tabel lain mungkin bisa. Itu sih mas, kalau nggak salah tangkap. Kalau saya nggak salah tangkap. Ya, kalau primary key dipakai di tabel lain berarti dia jadi foreign key ya? Iya betul-betul sepertinya begitu. Jadi primary key di situ tapi jadi foreign key di tabel lain kalau nggak salah gitu.
Berarti isi dari foreign key itu selalu primary key dari tabel yang lain, nggak bisa diganti yang lain ya? Nggak juga sih, nggak harus yang primary key dari tabel yang lain. Soalnya kan kalau kan nggak ada syaratnya kalau primary foreign key harus dari primary key. Jadi bisa aja yang lain dan isinya pun boleh berulang, nggak mesti harus dari primary key. Kalau menurut saya, nggak tahu yang lain. Benar-benar, kalau saya juga nangkepnya seperti itu. Tapi nanti mungkin bisa ditanyakan lagi ke Bapak supaya lebih jelas. Ini apa namanya mau tanya-tanya juga sih. Ini kan kalau di video bapaknya ngomong kalau tiap seandainya kita bikin dua table itu kan harus saling berhubungan antara satu sama lain. Nah, lalu ketika terus kalau nggak salah kan bisa saling nggak berhubungan antar dua table, tapi harus ada table ketiga yang menghubungkan dua table sebelumnya. Kayak gitu bukan ya? Benar. Kayak gitu ya? Iya. Maaf. Oke, sip Bang. Tabel 3 menghubungkan tabel 1 dan tabel 2 berarti ya? Iya, aku sih kayaknya kayak gitu menurut gue, cuman nggak tahu. Benar-benar, sepertinya seperti itu. Berarti tabel 3 nanti satu primary key, ada 2 foreign key gitu, bisa? Primary key-nya itu composite. Composite Ya. itu maksudnya gabungan dari primary key tabel 1 dengan primary key tabel 2. Jadi tabel 3 itu composite, dia punya primary key-nya. Nah, nanti yang foreign key-nya itu yang penghubungnya. Jadi Kalau primary key-nya nggak bisa 2 ya, tiap tabel ya? 1 mesti. primary key kan bisa composite itu. Kapan harus pakai composite? Kapan tidak? Sepertinya kalau pakai composite itu, kalau di primary key itu misalnya seperti ID yang di video Bapak itu berulang gitu, jadi gabungan dua kolom itu jadi composite gitu sih Mas, sepertinya. Oh, tujuannya biar nggak berulang berarti ya. Kalau sudah nggak berulang, nggak perlu ditambah primary key lagi. Intinya seperti itu ya, kalau composite ya. Iya, sepertinya begitu. Jadi gabungan dua kolom itu jadi unik tuh. Supaya bisa jadi primary key kan harus unik, nggak boleh berulang. Betul nggak Pak? Pak Budi udah di sini. Selamat datang Pak. Diskusi dulu ya, saya mendengarkan dulu problemnya apa gitu ya, nggak apa-apa. Bagi yang bingung nggak apa-apa, saling tanya-tanya dulu. Saya diabaikan dulu aja, saya ingin dengar sebenarnya problemnya, pemahamannya sempurna. Silahkan loh, dilanjutkan lagi. Terima kasih Pak. 5 menit ya, lebih sambil saya Iya, dengarkan Pak. apa tuh masih bingung ya. Baik Mbak. Kalau menurutku sih kayak gitu juga sih, Mas Farudin, sama kayak Mbak Laura tadi untuk masalah composite. Jadi dia nggak akan bisa jadi primary key kalau memang dia nggak di-composite gitu, nggak digabungin. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain. Terus yang bisa di composite data tabel apa sama apa ya? Ada syarat khususnya nggak ya? Misalkan dari nama bisa nggak diambil suku depannya atau kata depannya itu, atau hurufnya. Nah, hal-hal seperti itu ada rule-nya khusus nggak untuk menggabungkan beberapa tabel menjadi composite?
kalau sepemahaman saya yang jadi composite itu kalau supaya membuat primary key itu unik sih Mas. Jadi kayak seperti contoh di video itu kemarin nomor ID supplier sama kalau nggak salah itu item 1, 2 itu karena supplier ID-nya berulang-ulang kali, maksudnya dari supplier 1 dan supplier 2 punya barang yang sama. Nah, terus jadi digabungkan supaya unik gitu. Gitu bukan? Saya gimana pendapat teman-teman lain? Kalau yang penting unik ya, misalkan sejauh data saya itu unik dalam arti misal hanya pakai nama dan kota. Misalkan di dalam nama atau kota yang sama itu bisa jadi nama suppliernya sama, tapi ketika nama dan kota dia berbeda, sudah berbeda, nggak ada yang unik, berarti bisa dong seperti itu. Nah, Nggak harus betul-betul. memakai ID. Iya, sepertinya bisa seperti itu. Jadi kalau nama suppliernya sama, tapi kalau kotanya beda, gabungan nama dan kota itu bisa jadi primary key. Iya Mas, saya sependapat juga sih sama Mbak Maria, seperti itu. Berarti ada unsur art-nya dari desainer tersebut ya, mau memodelkannya, datanya itu seperti apa. Iya, sepertinya gitu Mas, supaya lebih mudah dipahami gitu. Jadi perlu ada art khusus. Oke. Baik, terima kasih ya sudah berdiskusi. Mohon maaf saya terlambat datang. Sempat saya dengarkan diskusinya. Ya nggak apa-apa, sebenarnya mau dilanjutkan ya nggak apa-apa. Tapi ya sekalian aja kita mulai diskusinya ya. Baik, tadi yang masih gantung apa? Tentang apa, primary key atau apa? Ya. Banyak. Jadi mungkin poin-poinnya dulu ya, sambil nanti silakan langsung ditanya aja. Poin pertama adalah bahwa setiap tabel itu wajib harus ada primary key gitu ya. Jadi itu mutlak. Nah, tinggal primary key-nya itu bisa disusun dari hanya satu atribut atau satu kolom, atau bisa juga berupa komposit kan gitu ya. Tadi sudah diskusikan ya. Intinya ya pokoknya harus ada primary key. Nah, karakter dari primary key itu adalah bahwa isinya itu tidak boleh ada yang sama atau peluang terjadinya isian sama dalam setiap role-nya gitu ya. Kan bisa saja database yang so far ini tidak ada yang sama, tapi di kemudian hari ini punya potensi konflik, punya potensi bahwa isiannya itu kemungkinan ada yang sama gitu ya. Nah, sebagai contoh itu misalnya yang dilarang dijadikan primary key itu adalah nama orang misalnya kan, nama orang ya, nama apapun ya, walaupun di database Anda sekarang tidak ada yang sama, tapi kan punya potensi bahwa nama orang tuh mungkin ada yang sama gitu ya. Nah, itu contoh ya. Nah, kalau komposit maka kombinasi dari 2 atau 3 atau berapapun atribut itu tidak mungkin berulang ya kombinasinya. Itu dulu. Oke. Nah, silakan untuk primary key, ada yang ingin didiskusikan? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk yang primary key composite itu apakah memang sudah disyaratkan bahwa maksimal kolomnya digabung 2 ataukah boleh maksudnya jadi 3, maksudnya 3 kolom jadikan 1 primary key atau 4? Kenapa cuma 2? Tidak ada batasan sebenarnya, tidak ada batasan. Tidak ada batasan untuk ingin menggabung berapa banyak gitu ya. Tetapi memang kalau semakin banyak digabung itu
sebenarnya mencerminkan bahwa apa ya, nanti proses bisnisnya cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks. Itu hanya lebih mencerminkan bahwa kombinasi harus dikombinasikan banyak agar menjadi primary key kan gitu, seolah-olah jadi tidak simpel ya gitu ya proses bisnisnya. Dan itu mungkin bisa jadi poin, jangan-jangan harus tabel terpisah begitu ya. Jadi itu indikasi jangan-jangan harus dipisah ya, sehingga menjadi lebih simpel gitu ya. Jelas ya. Jadi, Clear ya? Atau nanti kalau ada contohnya bisa deh gitu ya. Kalau dalam contoh ada nggak di masing-masing kasus? contohnya, misalnya kolom pertama itu nama, terus yang kolom kedua kota, yang kolom ketiganya alamat. Nah, kolom satu nama kan bisa jadi ada 2 orang dalam satu kota, cuma kan mungkin alamatnya bisa berbeda gitu Pak. Nah, mungkin itu bisa jadi satu primary key nggak Pak, 3 itu? Nah, akhirnya biasanya gitu ya, ini tipsnya orang database, biasanya kalau kompositnya begitu banyak, akhirnya tergantung ini entity set ini temanya tentang apa gitu ya. Misalnya tentang apa nih, nama pelanggan gitu ya. Yang nama pelanggan tuh ada yang apa namanya sama gitu ya, atau satu orang alamatnya beda gitu ya. Nah, sehingga kadang ya sudah diberikan unique number saja, kode gitu ya. Itu sebagai kode. Nah, tinggal bisnis prosesnya bagaimana. Misal gini ya, kalau Anda pernah daftar apa ya, member card di supermarket itu kan, kalau Anda daftarnya waktunya berbeda gitu ya, kartu Anda hilang, terus Anda daftar lagi gitu kan, maka kan Anda dapatkan nomor yang baru kadang kan, itu sebagai membership. Nomor itu yang dijadikan primary key daripada harus mengkompositkan banyak atribut gitu. Kan sering ya Anda, oh ini ID saya yang lama, ya sudah gitu ya, ada ID yang lama dihapus, padahal Anda inginnya update tapi nggak bisa sistemnya gitu. Mending lebih mudah mereka nge-generate ID baru dibandingkan harus update gitu. Oh iya. Ya, gitu ya. Jadi alternatif ya Pak, biar nggak perlu kompositnya banyak gitu, jadi buat satu tabel entity. Ya, ID biasanya number. ID number saja, ID apapun gitu ya, yang mewakili representasi dari kombinasi itu gitu. Oh, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Ini masih. Ya. Primary key harus 1 Pak, atau boleh lebih? Harus 1. Maksudnya itu satu berupa komposit boleh, tetapi harus satu tabel satu ya, satu set, satu set primary key. Tidak boleh misalnya di satu tabel itu ada ID misalnya apa ya, ID sebagai primary, kemudian di tabel lain tiba-tiba muncul suatu yang unik juga gitu kan. Itu sebenarnya tidak ideal. Sehingga logikanya sebenarnya kalau ada 2 kolom sama-sama unik nomornya dan tidak pernah berulang gitu ya, logikanya kan ya sudah pilih salah satu saja kan ya, pilih salah satu aja kan gitu. Misal ya, Anda buat tabel nama data mahasiswa gitu ya, data mahasiswa, kemudian satu kolom itu adalah new, itu sudah unik kan ya, new tidak mungkin berulang. Kemudian ada tabel lain adalah NIK juga tidak berulang ya. Nah, oleh karena itu seperti ini ya, pilih salah satu saja mana sebagai primary key, tidak harus dua-duanya gitu maksudnya. Jelas ya? Oke. Pak, nanya lagi Pak, Gimana, Mas? untuk membuat unique number-nya ada nggak Pak? Misalkan Nggak ada, kalau itu bebas. misalkan data supplier itu apakah harus 001 itu, atau harus dikasih awalan abjad dulu, atau itu ada aturannya? Enggak. Itu bebas. Tergantung perusahaan atau yang buat database, apakah memperbolehkan nomor duluan gitu ya, ataukah harus huruf, ataukah bolehkah 0 dulu di depan. Nah, itu tergantung teknis sekali itu ya, dan itu dasarnya bebas sih, yang penting harus unik. Dan orang yang generate number itu
mudah paham ya. Kadang kan dalam kita mengenerate number itu juga representasi dari sesuatu ya, tidak hanya sekedar urutan. Ya, misalnya nomor apa ya, nomor KTP itu kan ada unsur tanggal lahir kalian gitu ya. Nomor NIK itu kadang-kadang ya. Dan ada suatu nomor tuh mengurutkan dari tanggal bulan ya, produksi dan sebagainya kan gitu ya. Kayak nomor surat itu kan ada unsur bulan, tahun, dan ada kode tentang departemen dan sebagainya. Tapi itu tergantung ya, itu bebas sendiri. Gitu ya Mas Bunda. Terus lagi Pak, kalau di dalam sebuah data tabel yang tema tertentu ya, itu yang mau kita dapatkan atau masukkan di dalam tabel itu apa saja, itu tergantung apa Pak? Misalkan tadi dari Pak Budi, apakah NIK dimasukkan atau enggak? Nah, hal itu tergantung apa? Misalkan kita kan data supplier, apakah butuh sampai NIK atau hanya nama alamat atau nama alamat sama nomor handphone? Nah, itu pertimbangannya apa ya Pak? Ya. Nah, ini adalah materi minggu depan ya, tentang normalisasi database. Jadi jika kalian punya data, intinya kalian akan normalisasi itu lebih ke arah sebenarnya ini nanti dipisah menjadi tabel berbeda tidak, kan gitu pertanyaannya. Apakah tetap dalam satu tabel? Nah, keywordnya adalah bahwa dalam satu tabel itu isiannya, karena ada primary key ya, biasanya primary key paling kiri, walaupun tidak harus ya. Primary key tidak harus paling kiri, tapi biasanya paling kiri. Itu bahwa isian di kolom berikutnya itu memang mempunyai relasi terhadap primary key-nya. Gitu ya. Misalnya primary key-nya adalah nomor induk mahasiswa new gitu ya. Kalau nama mahasiswa jelas kan berkorelasi ya, bukan korelasi ya, ini bahasa statistik. Mempunyai kaitan dengan new-nya, karena new itu adalah nama mahasiswanya yaitu. Kemudian alamat jelas kan ya, alamat mahasiswa tentu saja. Nomor teleponnya nomor telepon mahasiswa yang punya new itu, dan seterusnya. Yang tidak ada kaitan, misalnya tiba-tiba muncul nama nama presiden Amerika gitu kan. Nah, ini apa kaitannya dengan new gitu kan? Termasuk juga mungkin nama vendor ya, vendor. Apakah ada kaitan tidak gitu kan? Apakah new itu adalah memang pasti kaitan dengan vendor itu gitu. Kalau tidak ya itu berarti mestinya berada di tabel yang berbeda gitu. Jadi semua isian dalam kolom-kolom berikutnya itu memang punya kaitan dengan primary key-nya gitu. Kalau iya maka dia berada dalam satu tabel gitu. Jelas ya? Ya Pak, berarti agak Ada relatif. contoh nggak? Kalau lebih enak kalau ada contoh, misalnya contohnya apa? Misalkan contohnya tadi mahasiswa Pak, itu kan apakah sampai kita data orang tua, nama orang tua, pekerjaan orang tua sampai di record juga, atau hanya cukup skopnya hanya di mahasiswanya saja, seperti itu Pak? Ini tergantung gitu ya. Kalau gitu ya, misalnya gini, dalam satu kolom, kok new itu terus ada nama ayah, nama ibu gitu ya, alamat orang tua, itu memang kaitan ya nggak masalah. Kalau tentang jumlahnya, kalau memang dia berkaitan nggak masalah, mau seberapa banyak pun malah itu database yang bagus kan. Berarti Anda bisa menyimpan banyak data yang terkait dengan dari satu primary key gitu kan ya. Itu malah bagus menurut saya. Datanya banyak gitu kan. Jadi tentang batasan kalau memang berkaitan ya boleh saja. Nama orang itu nama ayah, nama ibu, nama saudara, nah itu kan ya malah. Dan kalau berkaitan dengan primary key-nya malah oke, no problem dari situ. Jadi ya Mas. Nah. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Lebih enak kalau bercermin ke kasus masing-masing. Sehingga sekaligus juga mengerjakan kasusnya masing-masing gitu ya. Kalau yang foreign Pak, dapat dijelaskan. Oke. Yang primary sudah clear ya? Atau nanti silakan Anda tanya lagi. Baik, yang foreign key, keywordnya adalah satu, tidak foreign key tidak wajib di semua tabel gitu ya. Foreign key pertama tidak harus ada
Bisa saja ada tabel hanya ada primary key saja, foreign key-nya tidak ada. Nah, kemudian jika di satu tabel itu ada foreign key, maka karakter foreign key adalah bahwa karena foreign key ini pasti atribut ya, maka atribut tersebut gitu ya, pasti dia adalah primary key di tabel lain gitu ya. Pasti dia primary key di tabel lain, sehingga biasanya kalau saya ujian ngecek gitu ya, kalau Anda declare bahwa ini foreign key, pasti saya cari ini primary key-nya di mana gitu ya. Kalau Anda state misalnya, oh ada tabel ini foreign key, maka dia primary key di tabel mana gitu. Itu yang pasti. Kemudian isian yang ada di foreign key itu boleh berulang. Boleh berulang. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanya? Ini mau tanya Pak, berarti tadi kan kata Bapak kan tidak wajib Pak ya. Berarti Ya. memang kalau saya punya 2 tabel Pak. Dan ternyata tabel kedua saya menurut saya tidak perlu Agak berisik suaranya. Saya matikan kamera dulu ya, biar sinyalnya agak baik. maaf Pak, agak berisik. Nggak apa-apa. Lagi di kosan soalnya Pak. Ya. Ya. Nggak apa-apa, lanjutkan. Mas sudah aman? Maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan nggak wajib. Ternyata memang di tabel kedua saya itu saya tidak ingin bukan tidak ingin, memang tidak ada foreign key-nya itu nggak apa-apa kan Pak ya? Maksudnya seandainya Pak nggak wajib, berarti nggak wajib itu bukan hanya satu tabel. Ketika ada berhubungan tabel gitu, dia tidak dicantumkan nggak apa-apa kan Pak ya? Begini, sambil saya gambar ya mungkin lebih bisa. Jadi konsepnya, ya, jika punya Anda tabel gitu ya, tabel ini atribut A, B, C gitu ya, konsepnya dulu. Kemudian D, E, F, P. Kemudian A menjadi primary key gitu ya. Kemudian ini konsep foreign key adalah membuktikan bahwa dia ada 2 tabel saling berhubungan gitu ya. Jadi kalau Anda punya tabel ini ya, tabel pertama ini ya, dia ada primary key tapi tidak ada foreign key, maka yang akan dilihat adalah bahwa tabel 1 ini, sampai di bawah aja. Tabel 1 ini dibutuhkan di tabel mana ya datanya, kan gitu ya. Pastinya kalau memang tabel ini punya relasi, isi dari tabel 1 ini dibutuhkan di tabel lain gitu ya. Dan dia mestinya menjadi foreign key somewhere gitu ya. Misalnya di sini dia menjadi foreign key. Inilah primary key-nya ya. Clear ya. Jadi ini tidak ada foreign key. Dia menjadi foreign key di tabel yang kedua. Gitu ya. Nah, kalau Anda punya tabel, punya primary key clear, tetapi dia tidak menjadi foreign key dimanapun ya. Berarti apa? Tabel 1 ini ya, seandainya tidak menjadi foreign key dimanapun, berarti kan dia database terpisah gitu ya. Atau jangan tidak dibutuhkan. Karena Anda mencatat di sini, tetapi tidak dipakai di mana-mana gitu ya. Tidak punya relasi di mana-mana. Jadi opsinya mungkin saja dia tidak dibutuhkan, atau sebenarnya tabel 1 ini itu lebih dibutuhkan di database yang lain, tabel yang lain begitu. Atau ini benar-benar terpisah gitu ya. Anda buat 2 database secara ini terpisah. Ini tabel 1 ya, ada, tabel 2 ada, tetapi tidak saling berkaitan begitu. Nah, jelas ya. Ini dulu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Bapak, saya mau sedikit konfirmasi, berarti supaya tahu antara satu tabel dengan tabel yang lain itu harus ada primary key dan foreign key-nya, supaya maksudnya itu berarti dalam satu database yang sama gitu berarti ya Pak? Ya, betul itu.
Tapi sekali lagi ya, foreign key tidak harus ada ya. Contohnya tabel 1 ini kan tidak ada foreign key, tetapi dia dibutuhkan di tabel lain. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Jadi yang tidak boleh looping begini ya. Nah, ini ada kasus looping istilahnya. Kemudian ide gitu ya. Ini kan muter nggak karuan ini. Di sana butuh di sana, yang D pindah sana. Nah, mestinya ini ada evaluasi, jangan-jangan ini jadi satu tabel gitu ya, nomor 1 dan 2 ya. Ini seolah kan begini. Jadi looping ini tidak mesti tidak boleh begini gitu ya. Tidak boleh begini. Anda cek nanti. Mestinya kalau ini ada foreign key gitu ya. Misalnya itu D, E, F. Misalnya ini G itu ini ada buat gini ya. Ini foreign key Pak gitu ya. Nah, saya akan cek dulu. Ini foreign key, maka atribut G ini dia menjadi primary key di tabel mana ya? Saya akan cari gitu kan. Misalnya ada di sini G. Dia menjadi primary key, maka clear gitu ya. Next. Oke. Pak, contoh yang tadi Pak, itu misalkan kan yang nggak boleh looping ya Pak ya. Ya. Misal yang di D itu jadi foreign key di tabel 1, tapi yang di atasnya dihapus, yang foreign key di tabel 2 yang A, itu boleh ya Pak? Itu boleh, itu hanya kebalik aja. Oh, berarti kita milih salah satu itu ya, yang penting jangan sampai looping gitu. Iya. Dan itu tergantung proses bisnisnya ya, Gitu. Seperti kemarin masih ingat ya, saya gambarkan di sini atau di slide ini apa di sini masih ingat ya. Ada tabel vendor ya. Ini untuk nyinggung materi berikutnya juga. Ada tabel vendor, isinya adalah tentang vendor ID ya, saya singkat. Kemudian di sini ada nama dan seterusnya ya tentang vendor. Ini V01 misalnya, V02 sebagai primary key. Ya. Kemudian ada tabel purchase order gitu ya. Ini tentang PO ID gitu ya. Misalnya P01, P02. Nah, sekarang pertanyaannya, ini primary key. Primary key mana yang harus pindah kemana gitu ya? Itu yang penting gitu ya. Atau Anda harus lihat dari proses bisnisnya gitu ya. Bagaimana harusnya? Seperti ini. Di dalam POID nanti ada vendornya Pak, karena PID itu bisa dibalik juga bisa sih Pak. V01 punya beberapa PO juga bisa. Nah, ini tergantung gini, saya kasih keluar ini ada di video agak akhir ya, nanti Anda bisa lihat. Lihat proses bisnisnya. Kalau proses bisnisnya misalnya begini ya, bahwa di sini kan bahwa satu PO ada satu nomor PO ya. Kalau saya tanya apakah satu nomor PO ID ini satu entity, misalnya inilah P01, apakah boleh dikirimkan ke banyak vendor satu nomor? Anda punya dokumen PO, ada PO nomor di situ. Apakah satu dokumen PO nomor E01 itu boleh dikirimkan ke vendor yang berbeda dengan nomor yang sama? Bisa aja tuh mungkin. Yang lain? Boleh tidak? Anda punya kwitansi nomornya sama tapi isinya beda, boleh nggak? Maaf ya saya nomor PO-nya nggak boleh Pak. Kalau isi barangnya mungkin boleh. Ya, isi barang. Oh ya. Oke, jadi satu nomor PO itu hanya dipasangkan atau dia punya pasangan, punya relasi dengan hanya satu vendor kan ya, vendor ID, jadi kan, gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya saya balik,
satu vendor ID, yang misalnya V01, apakah hanya boleh menerima satu nomor PO? Bisa Jawabannya kan? Pak, bisa bisa banyak, banyak, ya, PO. bisa banyak kan gitu ya. Nah sehingga misalnya di sini ada PO02, maka boleh juga dikirim ke vendor yang sana kan gitu ya. Ada P03 juga boleh dikirimkan lagi ke sana kan gitu ya. Tetapi satu ini hanya terhubung satu, tidak boleh begini gitu ya. Ada V02 di sini. Nah ini yang nggak boleh kan ya. Nah kalau seperti ini, nanti kalau di video terakhir itu namanya hubungannya one to many gitu ya. Ini satu, many. Kalau ini one to one ya. Jadi satu item dengan satu item gitu. Kalau vendor one to many gitu ya. Nah, kalau seperti itu hubungan antar dua tabel antara vendor dan PO pasti ya, itu enggak mungkin enggak. Kalau seperti itu maka di sana itu apa namanya P02, 03 yang gini, ini bisa berulang ya. V01, V01 lagi gitu kan. Ini V02 gitu ya. Tetapi satu ini hanya terpasang satu gitu ya. Tetapi ini bisa berulang gitu ya. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi dalam satu row ini kan hanya ada satu keterangan vendornya ya, karena PO itu hanya boleh dipasangkan satu. Tetapi ini bisa berulang berkali-kali kan V01. Jadi pasti begini gitu ya, dalam Anda menggambarkan hubungan dua tabelnya. Pak, yang primary key misalkan pada saat ini P01 itu sampai P99 cukup, suatu hari harus lebih dari 2 digit, itu berarti harus diubah. Terus gimana Pak? Primary key berubah Nah itu dari awal. Oh boleh aja, terserah gitu ya. Nah, tergantung, berarti dulu yang buat database-nya biasanya, terus kemudian akhirnya codingnya berubah gitu ya. Harus panggil admin database-nya untuk kemudian merenov semua gitu kan. Kalau itu teknis sekali gitu ya. Jadi harusnya bisa diantisipasi kan, bahwa ini setelah V99 ya V100 dan itu berbeda gitu ya. Dan ini berbeda antara V10 sehingga termasuk juga antara V05 sama V005 itu sesuatu yang berbeda mestinya kan. Gitu. Ya itu teknis ya, mestinya bisa diidentifikasi ya. Harus bisa mengakomodasi apa namanya kode berikutnya yang beda gitu. Oke, yang lain? Pak, kapan tabel harus ada foreign key-nya ya Pak? Tadi kan ada yang boleh nggak ada foreign key. Tujuannya berarti kalau terhubung ya dengan misalkan satu dia tersendiri, terus yang dua terhubung dengan satu, dan dua juga terhubung dengan tabel 3. Nah berarti nanti tabel 2 boleh punya 2 foreign key dari tabel 1 sama tabel 3, boleh Pak? Oh ya, pertanyaan bagus ya. Jadi untuk foreign key, satu tabel boleh memiliki lebih dari satu foreign key, boleh. Misalnya di sini kayak contoh kemarin ya, di sini ada material ID gitu ya. Material ID. Nah, di sini ada tabel materialnya sendiri gitu ya. Bahwa di sini ada material ID dan ada nama materialnya misalnya kan, material name. Dan ini adalah primary key, dia ke sana ini menjadi foreign key. Jadi dalam satu tabel ada 2 foreign key, itu boleh gitu ya. Ya, semoga jelas. Ada pertanyaan? Bapak, maaf, saya mau bertanya. Boleh. Kemarin tugas saya ada tulisannya
tantangan untuk normalisasi saya masih belum paham. Tadi Bapak singgung sedikit normalisasi itu gimana Pak? Normalisasi materi minggu depan, tapi bisa Anda lihat. Nah, ya nggak apa-apa. Normalisasi itu adalah tadi ya, agar kita bisa membangun database tabel itu dengan benar. Tujuannya adalah mencegah kita ambigu data. Sebagai contoh, bentar, saya carikan contoh. Begini. Sebentar. Ya ini tentang ini ya. Maaf. Jadi mencegah kita salah memasukkan data ya. Ada vendor ID, Anda kemudian ada vendor nama, ada material ID, ada material nama. Ini, bentar ya. Nah, habis suaranya. Ya, jadi kalau Anda buat misalnya ini dalam satu tabel, gitu ya, kan punya potensi salah ya, menggabungkan nama dan material. Jadi misalnya ada vendor 01, vendor 02, kemudian ada material 1, material 2, kalau nggak salah. Semoga contoh saya benar ya. Jadi kemudian di sini ada price, harga. Kalau Anda diminta ngisi manual, potensi salahnya di mana di sini? Salah. Mungkin Ada bentuk Material name-nya Pak. Ada M1 berulang di sana. Karena ini primary key kan di sana ya, primary key di situ. Jadi karena ini berulang ya, misalnya ini apa ya? Buah apel gitu ya. Di sana apel. Ya. Nah, di sini kan potensi Anda salah ngisi kan, sama-sama M1 bisa saja Anda ngisinya beda kan gitu. Nah, hal tersebut akhirnya kalau seperti ini Anda punya bayangan nggak apa yang harus dipisah menjadi tabel berbeda? Material ID Pak. Nah, misalnya ini ya, bahwa price list. nama material ini gitu ya. Nama material ini apakah ada kaitan langsung dengan vendor ID? Ada kaitan nggak? Hah? Kita Pak. Apakah P01 itu adalah apel gitu kan? Kan enggak. Tetapi dia berkaitan dengan mana ini? Dengan material ID. Dengan material ID sebenarnya. Nah, sebenarnya ini punya potensi ini jadi primary key gitu ya, sehingga dia menjadi tabel terpisah gitu. Ya, itu konsep normalisasi begitu, konsep normalisasi. Kemudian termasuk juga misalnya harga ini, ternyata harga komoditas ini itu sama-sama apel tapi dari vendor berbeda, itu harganya beda loh gitu ya. Ini $10, ini $20 misalnya. Sama-sama apel tetapi vendor berbeda. Nah, kalau seperti ini price ini sangat tergantung mana? Apakah vendor ID saja? nggak ada materialnya juga. Vendor ID sama name Pak. Nah, kalau seperti itu maka jadi dua kan? Maka besok normalisasinya bisa saja dia jadi komposit begini kan? Vendor ID sama di sini ada material ID, kemudian baru ada price, dan ini adalah komposit untuk jadi primary key untuk data price gitu ya. Oke, dicermati dulu. Bentar saya. Oke, lanjut. Maaf. Silakan, ada pertanyaan? Itu masih minggu depan ya normalisasi. Tetapi yang penting primary foreign key-nya dulu deh. Pak nanya yang one to many sama one to one itu taunya harus digambar ya Pak atau ada cara lain? Taunya adalah dari bisnis prosesnya dulu. Bisnis proses di kasus masing-masing itu seperti apa gitu. Apakah
one to one atau one to many. Ini ada di video yang 2 minggu lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa, Anda pahami dulu bisnis prosesnya gitu ya. Sebagai contohnya apa Pak? Misalnya langsung aja contoh kasus masing-masing aja paling enak. Diskon waktu sama vendor, Pak. Tidak Diskon. semua vendor, walaupun vendornya sama itu kadang dia ngasih, tapi harus ada waktu tertentu juga gitu. Seperti apa ya, Pak? Contoh gimana? Ada vendor. Vendor. Terus ada Dia dipengaruhi, diskonnya itu dipengaruhi oleh diskon. vendor tersebut, nama vendor, terus Oke. dipengaruhi oleh waktu, juga dipengaruhi oleh kuantitasnya, jumlahnya. Kuantitas. Oke, kuantitas. Terus ada waktu. Ya, ini kayaknya harus hati-hati gitu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah besar kalau sifatnya random gitu ya, artinya Anda memasukkannya itu apa ya, kayak inputan saja, kok saya sih itu hanya pencatatan saja gitu ya, jadi history of discount saja gitu kan. Jadi database itu kan tujuannya adalah agar kita tidak salah menginputkan kan gitu ya. Misalnya database vendor dan alamat, supaya saat kita milih vendor, alamatnya tidak salah kan gitu ya. Saat kita milih barang, harganya tidak salah gitu ya. Karena kalau kita tidak pakai database, bisa saja kita inputkan kan salah gitu ya. Alamatnya keliru, harganya keliru gitu kan. Kan tujuannya itu. Nah sekarang database berkaitan dengan diskon itu apa gitu ya? Apakah kita, bahasa awamnya biar gampang ya, apakah kita ingin agar besaran diskonnya itu tidak salah input nanti karena berkaitan dengan vendor gitu. Jadi vendor 01 itu pasti kita beri diskon 30%. Ya sudah seperti ini aja gitu ya tabelnya gitu misalnya. Kan begitu. Jadi kebutuhan database itu berkaitan ya supaya kita menjaga integritas data gitu. Kalau tadi kaitan dengan Pak, ini saya akan berikan diskon tergantung waktu, tergantung apa. Ya sudah, itu kayak seperti Anda mencatatkan diskon yang pernah dilakukan kan gitu ya. Jadi history diskonnya gitu. Jadi itu seperti ya udah kasih ID sendiri tentang history diskon, nomor 1, ID 1 lah gitu. Itu vendor ini saya kasih diskon 30, itu periodenya, kuantitasnya saat dia beli 30, time-nya itu bulan periode tertentu, periode 01 itu Februari sampai kapan, kan jadi kayak history saja gitu. Semoga jelas ya. Bagaimana tadi saya coba Mas Muda? Ya. Berarti ini Pak, misalkan dia secara reguler itu diskonnya 5%, tapi misalkan akhir tahun biasanya dia diskonnya lebih besar, 10% sama misalkan di waktu mau masuk sekolah itu. Oh ya. Nah. Jadi misalnya ada ya di sini ID key-nya adalah suatu periode diskon gitu ya, period ID. Jadi saya buat dulu period 1 itu adalah bulannya di sini adalah Januari sampai mana ya, ya Januari hingga Maret misalnya. Itulah data tentang periode gitu kan. Jadi tabelnya bisa banyak ini kan. Kemudian bahwa di sini periode itu pasti diskonnya adalah 20% gitu ya. Ya sudah kan seperti ini. Jadi dasar diskonnya adalah dari periode. Kok seperti ini, di periode ini diskonnya pasti itu gitu ya. Jadi diskon based on period waktu. Tapi kalau ingin digabungkan dengan kuantitas, oh ternyata ada analogi Pak, kombinasinya gitu kan. Bahwa selain periode 1, tetapi kok jumlahnya itu belinya 50, maka diskonnya menjadi 70% misalnya. Tapi periode sama, dia belinya 20, diskonnya adalah 40%. Nah, karena berarti ini jadi komposit gitu ya. Tergantung gitu ya. Sebenarnya yang ingin dijaga integritas datanya apa gitu ya, tergantung bisnis prosesnya gitu.
Ada yang lain? Ya Pak, terima kasih. Itu tadi maksudnya Pak. Oh ya, oke. Nah, kalau seperti ini tabelnya bisa banyak kecil-kecil gitu ya. Dan banyak kecil-kecil. Oke, yang lain? Pak, saya mau nanya tentang composite, Pak. Tadi, composite. Itu dalam satu tabel memang harus ada kompositnya enggak ya, Pak ya? Tidak harus. Jadi Komposit itu, kalau ciri khasnya, komposit itu bisa terjadi kalau ya tadi ya, dia adalah detail dari, jadi kalau satu ini, ya kayak tadi ya, diskon ini periode itu ternyata tidak. Ternyata ada subnya lagi ya, kayak tadi ya, oh ternyata tidak hanya periode, tapi juga ada kaitan dengan quantity. Nah ini bisa potensi punya komposit, gitu ya, periode ID. Jadi memang sub gitu ya, sub atribut itu kombinasinya sehingga baru kita bisa buat suatu rule gitu ya, atau data yang bisa dijaga integritasnya gitu ya. Misalnya tentang diskon. Jadi diskon ini berkaitan dengan periode dan jumlah gitu. Tidak hanya periode tapi juga jumlah. Maka ini jadi komposit. Itu yang pertama aja. Sini clear dulu Bu. Iya Pak. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah begini. Tadi saya bicara one to many ya. Nah, untuk kasus seperti yang di video gitu ya, bahwa ada tabel vendor gitu ya. Kemarin kan ya vendor. Ini vendor ID. Kemudian ada tabel apa kemarin? Material ID gitu ya. Material ID. Nah, di sini hubungannya adalah begini. Logisnya ya. Satu material saja, kan itu proses bisnisnya kan. Kalau dalam kasus ini tidak gitu ya, bahwa vendor 01 juga bisa mensuplai material lain M02 kan gitu ya. Nah kemudian dibalik, apakah material M01 itu hanya disuplai dari vendor satu saja? Untuk kasus ini tidak juga gitu ya, bahwa material M1 juga bisa disuplai oleh vendor yang lain gitu ya, termasuk M2 ini oleh vendor yang lain juga ya. Sehingga kalau dilihat hubungan seperti ini, inilah many to many nanti ya. Jadi satu entity dari hubungan dua tabel itu hubungannya banyak gitu ya. Termasuk sebaliknya gitu kan. Nah, dari sini pun hubungannya juga banyak gitu kan. Nah ini hubungannya adalah many to many. Ini MN ya, tetap MN ya, many to many. Nah, kalau seperti ini, menyatakan hubungan antar vendor dan material ID ini adalah dengan membuat tabel tambahan. Karena tidak bisa salah satu, gitu ya. Tidak bisa salah satu jadi foreign key ke sana, dan tidak bisa ini jadi foreign key ke sana, tidak bisa. Gitu. Kalau seperti itu looping nanti ya, kalau itu seperti looping. Nah, kalau kasusnya seperti ini antara dua tabel, maka perlu tabel tambahan, yaitu tabel komposit. Ya, bahwa ada vendor ID dan material ID dikompositkan jadi primary key untuk menunjukkan data apa, bahwa vendor 1 itu mensuplai material apa saja ya. Oh, dia material vendor 1 itu material 2 ini saja gitu ya. Untuk vendor 02 juga supply ini gitu ya. Vendor 03 supply M02. Nah, sehingga saat kita memilih vendor, kita tidak salah memilih material gitu ya. Jangan sampai kita klik vendor 01 gitu ya, tapi kita ingin beli material M3. Padahal ini tidak ada di list, mereka tidak jualan ini gitu kan. Ini contohnya, kita butuh ini. Database hubungan antara vendor dan material. Vendor terhadap material apa yang dijual gitu ya. Semoga jelas ya. Jelas Pak. Terima kasih. Nah, tambahan dari tabel ini bisa macam-macam. Salah satunya harga, price. Kalau memang beda harga, beda vendor gitu ya. Dan apapun ya yang berkaitan dua entitas komposit ini, dua atribut komposit ini begitu ya.
Oke. Nggak jelas ya. Yang penting lah proses bisnisnya, sekali lagi ya, proses bisnisnya. Karena setiap proses bisnis bisa beda-beda gitu ya. Apakah dia one to many, one to one, atau many to many gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Ya. Berarti yang sebelumnya proses bisnis nanti diupdate ya Pak? Yang sebelumnya kan belum ada, apakah itu one to many, many to many, dari tiap-tiap tabel itu nanti diupdate. Mau ada berapa database seperti itu juga Pak, atau tidak? Yang di mana? Maaf, tadi kepotong sedikit, terputus sedikit. Yang Sebelum tugas itu awal yang- itu kan deskripsi proses itu, apakah harus didetailkan sampai tadi yang diterangkan Pak Ya. Budi atau enggak ya? Nah, seharusnya iya, ya seharusnya iya. Jadi dalam deskripsi itu ini juga mempermudah orang yang merancang database gitu kan. Jadi misalnya atau nanti untuk dalam tugas ini bisa Anda terangkan berikutnya di sini saat Anda menerangkan tentang kebutuhan database-nya gitu ya, membangun tabelnya. Dalam Anda menerangkan tentang hubungan nanti ya minggu berikutnya tentang entity relationship diagramnya gitu kan. Nanti di situ ada sebenarnya tanpa harus diceritakan pun nanti di materi agak terakhir tentang ERD ya, entity relationship diagram, itu sudah terjelaskan dalam bentuk diagram. Oh ini one to many, ini many to many, one to one, itu udah kelihatan di ERD-nya tanpa harus dideskripsikan gitu ya. Ya. Nah ini karena untuk apa ya, mungkin dicatat di lembar terpisah boleh gitu ya, untuk sementara direka-reka dulu supaya nanti membangunnya mudah. Tetapi di ERD nanti saat digambarkan sudah clear semua kok di sana. Jadi behind the scene dulu aja gitu ya, yang tentang one to many, many to many-nya. Tapi itu harus ada gitu ya, itu harus ada hubungan datanya agar nanti membangun ERD-nya. Jelas sih. Jadi kalau bisnis prosesnya dibuat itu nanti kepanjangan ya, terlalu panjang nanti ceritanya. Disimpan dulu aja ya, disimpan dulu aja untuk membangun ERD. Pak, berarti Ya. itu tujuannya misalkan nanti tugas ini diserahkan kepada orang IT, bisa direalisasikan seperti itu ya Pak ya? Oh iya, bisa. Dari ERD-nya nanti, minimal itu ya. Karena dia sudah di ERD, nanti kelihatan tabelnya butuhnya apa, atributnya isinya apa, hubungan antar tabel bagaimana, dia one to many atau tidak gitu kan. Jadi saat diklik misalnya ini boleh tidak ya dia dipasangkan dengan banyak data gitu. Berapa maksimum data yang boleh dipasangkan gitu ya. Nah, misalnya di sini ya, misalnya di vendor ini boleh vendor tuh boleh punya banyak mensuplai material, tapi ada maksimumnya enggak gitu kan. Atau tanpa batas, nanti di ERD kelihatan gitu kan. Oh, satu vendor hanya boleh maksimum 10 misalnya, nanti di ERD kelihatan gitu ya. Teman-teman. Ini aja. Jadi kalau biasanya kalau yang punya pengalaman konsultasi membuat sistem IT gitu ya, database, hal-hal ini pasti ditanya gitu kan. Misalnya kemahasiswaan, boleh nggak satu mahasiswa tuh punya dosen bimbing lebih dari satu orang gitu kan? Bolehkah mahasiswa dibimbing lebih dari satu pembimbing gitu kan? Bolehkah mahasiswa tuh ujian lebih dari sekali? Berapa kali maksimumnya kan gitu-gitu. Nah itu berkaitan dengan ini gitu ya. Berkaitan dengan menghubungkan tabel-tabel ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya, boleh. mengenai yang primary care dengan forensic Pak. Tadi ini konfirmasi aja sih Pak. Tadi yang Bapak sempat sampaikan forensic itu berarti sebelumnya dia harus jadi primary key dulu ya Pak? Betul, dia adalah primary key di tabel lain. Nah kalau yang primary key itu nggak mesti jadi forensic key ya Pak? Maksudnya asalnya itu dia turunannya nggak harus jadi forensic kan Pak? Dia boleh nggak primary key itu muncul di tabel yang lain tiba-tiba kan dia tanpa harus jadi forensic dulu gitu Pak? Gini, kalau ada tabel, ini ada primary key kan jelas ya. Jadi tabel A, B, C, dia punya primary key wajib gitu ya.
Ya, kalau dia punya foreign key aman gitu ya. Artinya tabel ini membutuhkan tabel lain gitu ya, di mana di situ ada foreign key-nya kan. Maka tabel ini punya tidak jomblo lah ya. Maaf ya pakai kan. Jadi tabel ini kan tidak jomblo gitu ya, karena ada pasangannya di situ gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ini juga tidak ada foreign key di sini, Anda buat tabel begini saja gitu ya. Primary key clear gitu kan. Nah, ini kan jomblo ini tabel ini. Dan dia tidak menjadi apa-apa, tidak Anda cek tidak menjadi foreign key di mana-mana ini gitu misalnya. Itu maksudnya ya, yang ini ditambah ini ya, dia tidak menjadi foreign key, ini berarti kan tabel yang jomblo ini. Ya artinya bisa saja ini menjadi tabel terpisah, database terpisah gitu ya. Tetap dibutuhkan tetapi tidak ada kaitan dengan tabel-tabel lain gitu ya. Jelas ya, Mas? Iya, oke. Nah, yang saya harapkan ini berkaitan dengan scope nanti ya, scope-nya. Saya harapkan yang Anda nanti buat yang saling berkaitan saja. Kalau ada tabel jomblo begini, ya sudah di opsinya ya tidak usah dibuat dulu aja gitu ya, yang jomblo ini. Karena tidak dipakai di mana-mana gitu ya. Yang saling berkaitan saja gitu ya. Ya, kalau primary key-nya dari entitas lain, tapi jadi foreign key itu boleh nggak Pak? Atau harus dari yang sama-sama entitasnya? Maaf, entitas itu bagaimana ya? Contoh deh, contoh. Misalkan dari pihak purchasing itu kan Pak ada data supplier, ada data barang yang sudah dipesan seperti itu. Nah, tapi kita cuman ngambil tidak semua, terus kita cuman ngambil ID dari barang yang sudah dibeli saja, nggak semua barang yang pernah dibeli sebelumnya gitu. Nah, terus kita gabung dengan data yang lain di tempat kita olah gitu. Nah, itu berarti saya harus mengenerate database yang sama gitu, atau saya boleh ngambil dari primary key tapi dari tempat purchasing saya ambil jadi foreign key tempat saya gitu, atau gimana Pak? Kok pandangan saya mungkin begini ya, anggaplah saya beli barang di toko gitu ya. Toko itu punya label ya, sudah punya label ID tentang barangnya sendiri kan. Terus saya beli, saya ingin juga masukkan ke database. Nah, tentang kita ingin pakai ID yang sama dengan pihak luar pakai, itu kebijakan kita sebenarnya kan. Apakah kita ingin tetap pakai memakai ID itu atau tidak gitu kan. Jadi ataukah kita akhirnya menyeret database baru terhadap barang yang kita beli gitu kan. Karena mungkin kita punya sistem pengelompokan barang atau ID sistem sendiri gitu kan, yang kita inginkan, sehingga kita ada purchase order ID PO1 dan di sini ada material ID. Nah, apakah dan mestinya kita juga punya database material ID sendiri juga kan ya, atau kita pakai punya orang gitu ya. Nah, tergantung ya punya orang ini seberapa bisa kita akses database-nya gitu ya. Biasanya kalau kita terbatas aksesnya ya kita bangun database sendiri gitu ya, daripada tergantung orang lain. Tapi kalau ini masih dalam satu perusahaan, misalnya gini ya, yang kita catat sudah material ID-nya saja, karena ikut sana, kita catatlah material 01. Nah, kelak kalau kita butuh, M1 itu material apa ya? Ya kita butuh memanggil pihak luar kan, tolong dong dicek M1 itu apa kan gitu ya. Akhirnya kan begitu. Nah, itu jadi hal merepotkan tidak gitu kan? Kalau iya, ya sudah kita akhirnya membuat generate ID sendiri saja untuk material ini. Setiap ada material baru yang datang, kita generate menjadi kode baru gitu kan. Itu aja. Menurut saya sih praktisnya dibuat sendiri akhirnya. Gitu ya Pak. Siapa tadi ya? Mas Muda. Iya Pak. Tapi tergantung ya bisnisnya. Tidak usah melihat yang dari primary key di tempat purchasing unit sama di ini ya Pak, tempat ya, lain. Tergantung itu. Tergantung apakah kita bisa akses ke praktisnya. Kita bisa akses nggak database
dia gitu kan. Saat kita butuhkan bisa nggak. Kalau dalam satu perusahaan biasanya ya nggak masalah ya. Itu adalah kita anggap yang di sini kita catat material ID-nya saja gitu kan. Nah saat kita ingin mencari itu namanya apa, harganya berapa, materialnya apa gitu, apapun itu ya kita akhirnya mengacu ke database orang luar gitu ya. Itu Ya, terserah dibedakan nggak, Pak? Misalkan tabel yang itu dari dalam diri kita sendiri atau dari departemen lain, itu ada kelihatan bedanya nggak, Pak, tabelnya? Atau dikasih keterangan gitu, ini dari departemen lain gitu. Kalau dari diagram sebentar ERD dia tidak terlihat sebenarnya, tidak terlihat. Tapi di tabel kita tuh hanya begini resikonya. Misalnya kita departemen yang mengembangkan sistem IT, kita cukup sampai material IT gitu kan. Karena nanti ini itu apa, kita harus data, jadi bentuk tabelnya cuma segini aja di kita gitu ya. Karena kita tidak ingin menambahkan lagi material name. Kenapa? Misalnya, karena nanti kan bisa membuat rancu kan. Jangan-jangan namanya beda antara yang di pihak luar sama punya kita. Kan itu membuat ambigu nanti ya. Kalau kita memang ingin menjaga integritas data dan dengan memakai ID mereka, ya maka database kita cukup sampai sini gitu ya, sampai material ID aja gitu. Jelas ya, Mas? Kelihatan bedanya di mana ya? Bedanya adalah kita cuma sampai sini, tidak mendetailkan lebih lanjut gitu ya. Karena kalau kita punya, misalnya sana juga pemakai M1, M01, dan kita buat database lagi tandingan gitu ya, M01 juga. Di sini ada namanya, gitu ya. Misalnya tadi di sini Apple gitu ya. Dan sebenarnya di sana pun mereka punya juga database gitu ya. ID, ada material name, dan ternyata mereka tuh mengubah nama ini menjadi jeruk gitu kan. Nah ini kan tidak ada kaitan, dan ini kan bahaya kan seperti ini. Anda punya database sendiri, Anda mengacu ke nomor yang sama, tetapi isinya beda kan. Gitu ya, Mas? Iya, Pak. Berarti Ya. yang di atas itu, yang jeruk itu ditulis lagi, Pak. Terus kita kasih keterangan Nggak perlu, ini dari nggak luar. perlu. Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Itu di luar scope kita, scope database. Karena kita tahunya ya hanya ngambil ini gitu ya. Ngambil nomor ID aja, tidak dipakai yang lain. Gitu ya. Mungkin sebagai contoh itu begini, di kasus kita ya, misalnya kita punya sistem SeaMaster gitu ya. SeaMaster itu UGM sudah punya new dan nama. Nah, saat DTMI ini UGM ya, DTMI mengembangkan sistem informasi, maka yang kita pakai itu hanya new saja sebagai basis. Misalnya kita ingin tahu yang tidak ada di SeaMaster, kita ingin tahu tentang apa, hobi gitu ya, misalnya hobi. Ya sudah, kita cantumkan hanya new dan hobi. Nama tidak akan pernah kita masukkan ke database, karena nama langsung kita ambil dari sana gitu ya nanti. Gitu. Jelas ya? Iya, Pak. Seandainya nanti visualisasinya muncul nama, sebenarnya itu hasil query ya, Anda tahu query ya. Jadi new kita panggilkan SeaMaster, namanya kita panggil, kemudian dimunculkan di layar ada namanya. Tetapi data ini sebenarnya diambil dari SeaMaster gitu ya. Tidak kita yang menginputkan gitu ya. Karena punya potensi nanti namanya keliru. New sama tapi namanya beda gitu. Lihat ya. Oke. Pak, primary key itu kelihatan di DFD nggak ya, Pak? Nggak kelihatan. Nggak. Jadi DFD itu bukan untuk memunculkan primary key foreign key. Gitu ya. DFD itu hanya flow jenis data saja. Nanti primary key foreign key ada namanya ERD, Entity Relationship Diagram, salah satunya ya. Ada IDF
01 kalau nggak salah juga sama. Tetapi nanti kita ERD saja. Gitu. Itu kalau transfer data di DFD itu kan ada kemarin saya membutuhkan data input ya, 2 input misalkan waktu pengiriman dan biaya pengiriman. Ya. Nah itu kan untuk tiap vendor kan beda Pak, ada vendor ID. Nah itu berarti vendor ID-nya nggak usah ditulis ya Pak, hanya langsung waktu pengiriman dan biaya pengiriman seperti itu. Betul. Jadi di DFD itu informasinya justru atribut-atributnya gitu ya. Di CD sebenarnya data apa sih yang harus ada di tabel nantinya gitu ya. Dan belum memikirkan mana primary, mana foreign key. Karena munculnya ID itu kadang kebutuhan akan harus adanya primary key gitu ya. Munculnya ID, oh ini saya kasih ID deh gitu ya, karena butuh primary key gitu ya. Jelas ya? Ini pertanyaan bagus-bagus ini pertanyaan. Kalau saya tanya, bolehkah foreign key itu komposit? Nggak ada yang tanya tadi. Boleh Pak. Boleh Pak, bisa jadi. Boleh. Kasusnya begini gitu ya. Ini A, B, C, D gitu ya. Ini sudah primary key. Terus ada tabel lain gitu ya. Oke di bawahnya aja lah, kita yang besar. Maka kan kesannya begini ya. Ini ada CD, inilah komposit primary key gitu ya. Kemudian dipakai di sini, ini menjadi komposit foreign key gitu ya. Nah, clear ya, begini. Ya. Nah, kalau seperti ini bukan boleh nggak boleh, tetapi jadi tidak praktis gitu ya. Jadi tidak praktis. Saran saya, foreign key itu sebaiknya satu atribut saja. Karena untuk menghindari salah ngisi nanti. Jadi Anda mengisikan di dua ini yang berbeda, itu punya potensi keliru gitu ya. Karena kan seolah-olah saat Anda munculkan suatu kode sini, di sini juga harus tepat gitu ya. Tidak boleh keliru gitu ya di sebelahnya gitu. Nah untuk kasus ini mungkin bukan dilarang, tapi saya nggak menyarankan begini karena sangat kompleks nanti. Jadi gini, kalau clue-nya gini ya, jadi kalau ada primary key composite gitu ya, di mana primary, karena sekali lagi primary key kan tidak harus menjadi foreign key, jadi kata sudah temannya bilang ya, primary key tidak harus menjadi foreign key, asalkan di tabel itu mungkin ada foreign key lain gitu ya. Ini ada foreign key, maka tabel ini tidak jomblo gitu ya. Ya gini, ada composite, kemudian di sini ada foreign key, tabel E, maka oke lah, dia punya hubungan somewhere dengan tabel lain gitu ya. Nah, tapi jika primary key composite ini kemudian Anda masih digunakan di tabel lain, ternyata menjadi referensi ya di tabel lain, maka saran saya ini komposit ini di tabel ini Anda buat ID gitu ya, suatu ID yang mencerminkan ini dua ini ya. Misalnya ini C1 D1 C1 D2 ya, C1 D3 C2 D1 lagi ya gini. Nah sehingga di sini Anda buat ID yang mengkonversi dari komposit menjadi single atribut gitu ya, sehingga di sini jadi ID 1, ID 2, ID 3 begitu ya. Tadi ya, jika Anda ternyata masih memakai primary key composite ini di tabel lain, nah, sehingga saat ini menjadi foreign key di sana gitu ya, tidak dua tabel ini tetapi cukup tabel yang ini ya, tabel ID ini ya di sini menjadi foreign key di sana. Karena primary key-nya berubah, tidak jadi ini hilang, jadi isian biasa saja, terus ini jadi primary key gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Pak, ID antar primary key berarti jangan sampai sama dengan tabel lain ya Pak ya? Oh ya, makasih. Jelas gitu ya. Makasih. Ini penekanan bagus ini. Jadi jangan sampai ada
primary key di dua tabel, ada primary key yang sama untuk tabel yang berbeda gitu ya. Ini jangan sampai ya, jadi harus benar-benar beda. Oke ya, jelas ya. Tapi kalau Anda tidak jadikan referensi dimanapun, ya biarkan komposit begitu saja, primary key nggak masalah. Tetapi kok dia ternyata masih menjadi referensi di tabel lain, menjadi foreign key, sebaiknya diubah menjadi ID saja. Nah, ID-nya yang dioper menjadi foreign key. Oke. Pak, mau nanya lagi Pak? Oke, boleh. Yang primary key tadi misalkan ID itu, misalkan kita mau membuat tabel 1, ID-nya K0001 itu nanti kita kasih ring nggak Pak? Misalkan ini aturannya harus dimulai dari K agar nanti beda dengan ID yang lain, orang nggak salah seperti itu. Itu harus kita kasih seperti itu nggak ya Pak? Wah, itu teknis, itu udah teknis sekali itu. Itu untuk kuliah ini tidak harus sampai seperti itu gitu ya, tapi itu pasti disadari ya, nanti dalam teknis pembuatannya kita pastikan harus memang beda gitu kan antara primary key, karena dilihat dari nama atributnya bahwa primary key itu atributnya tuh harus beda-beda semua gitu ya. Apa dekomposit, terutama yang single ya, kalau komposit juga memang kombinasinya juga harus beda gitu kan, beda. Nah, sehingga dari nama atribut itu ya silahkan dibuat kebijakan kalau atribut ID nama orang dimulai dari apa gitu kan, kalau nama barang dimulai dari apa gitu. Itu silahkan, itu sangat teknis ya, itu terserah gitu ya. Yang penting Anda tahu bahwa primary key tidak boleh sama gitu kan ID-nya untuk menunjukkan informasi yang berbeda maksudnya ya. Tidak boleh sama. Oke, jelas ya. Dan itu terserah ya, untuk kuliah ini silakan buat dummy, terserah ya, ingin kodenya seperti apa silakan dibuat kebijakan sendiri. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita kuis ya janjinya. Kuisnya adalah menentukan primary key, foreign key dari tabel yang saya sediakan. Simple aja, sederhana. Ada tidak pertanyaan? Saya buatkan room untuk kuisnya. Kalau begitu, sudah. Saya buatkan kuis ya. Nggak PR aja Pak. Hah? Enggak, ini hanya 5 menit selesai kok ini. PR-nya adalah tugas masing-masing ini, kasus masing-masing PR-nya. Anda buat, ya untuk PR-nya ya, PR-nya dulu deh. Untuk PR-nya, tolong Anda, tadi ya, tabel yang kemarin Anda sudah buat, tolong identifikasi mana primary key, mana foreign key. Ya gitu. Ini kuis sebentar aja, untuk pemahaman saja. Waktunya hanya 10 menit saja. Anda hanya menuliskan saja gitu, menuliskan memiliki foreign key-nya mana gitu. Oke, PM, kemudian saya assign. Silakan bentar, dicek, buka Google Classroom-nya ya. Silakan buka Google Classroom, itu ada di, oh sebentar. Saya edit sebentar ya, saya taruh di bagian tugas saja. Nanti kalau waktu yang molor bisa saya perpanjang ya, nanti aja. Akibat ini pengaturan. Oke, silakan buka Google Classroom, kelihatan ya kuisnya. Yang belum kelihatan, kemudian silakan gini saja apa. Nanti kalau muncul tabel gitu ya, ada tabel seperti ini, cara menjawabnya ya, misalnya ini tabel nama gitu ya, nama yang Anda minta menentukan primary key, foreign key-nya apa, Anda cukup tabel nama gitu ya, kemudian di catatan Anda gitu ya, primary key-nya tabel ID, foreign key-nya atribut E, gitu aja gitu ya. Kemudian ada tabel
produk misalnya kan, nggak tahu lupa ya. Nanti primary key-nya, atributnya namanya apa, foreign key-nya kalau tidak ada coret gitu aja ya. Hanya ada 3 tabel kalau nggak salah ya. Jadi cepat loh, 5 menit selesai. Oke, clear ya? Baik, saya akan siap-siap share ini. Oh, belum di-share Pak, saya kira sudah di-share. Belum. Tenang, sabar. Nanti ditulis di kertas gitu lah. Tulis di kertas saja, terus difoto, terus upload gitu ya. Oke. Tidak usah digambar tabelnya ya, cukup nama tabelnya, primary key, foreign key-nya apa. Sebentar, belum saya. Oke, next ini sebentar. Ya, buat Zoom. Oke, saya siap-siap share dulu sebentar. Oke, waktunya nanti bisa saya perpanjang ya 5 menit lagi. Kelihatan ya? Ada kerjaan, kepemilikan mobil dan pelanggan. Jadi ya, ini berkaitan dengan apa ini ya? Mungkin servis mobil ya. Ada 3 tabel, ada pelanggan, ada kepemilikan mobil, mungkin juga namanya juga nggak begitu tepat, tapi dilihat saja. Kemudian ada proses pengerjaan. Gitu. Terus kemudian ada tanggal, ada nomor polisi mobil, keterangan pengerjaannya apa, kemudian ada kode pengerjaan. Ya ini datanya saya singkat saja gitu ya, saya persingkat. Kemudian ada kepemilikan mobil, jenisnya, kemudian ada nomor polisinya. Ya, kemudian dari pelanggan ini nomor anggota dan nama dan sebagainya. Nah, ada 3 tabel, gitu saja. Primary key-nya kira-kira apa? Kemudian mobil primary key-nya mana? Kode foreign key dituliskan. Pelanggan itu primary key mana? Foreign key dituliskan. Kalau dia komposit dituliskan lebih dari 1 tabel. Misalnya, tabel pelanggan primary key-nya, PK-nya, primary key-nya adalah nomor anggota, koma, nama. Nah, itu saya tahu bahwa itu adalah komposit. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya mungkin kita akan diskusikan sedikit nanti setelah Anda submit gitu ya. Ini menjadi bahan diskusi penting ya, menarik gitu sebenarnya. Anda selesaikan dulu sampai 4 menit lagi gitu ya. Jangan terlambat nih. Oke, nggak ada yang tanya. Boleh sambil tanya loh, bingung. Karena potensi bingungnya tinggi di sini.
dari tabel ini karena hanya 3 tabel. Ini yang bikin bingung, beberapa nggak punya foreign key ya Pak ya? Beberapa nggak punya. Yang penting jangan jomblo ya. Jangan ada satu yang jomblo. Oke Pak. Tabelnya saling berhubungan kan Pak ya? Iya, mestinya. Oke Pak. Mestinya. Kan kelihatan itu isinya kan ada yang saling berhubungan kan. Nomor anggota ada di sini, nomor polisi ada di sana kan. Di sini dari 3 ini sudah kelihatan sebenarnya. Dalam Pasti itu kayak kepemilikan mobil sama pelanggan itu bisa nggak ya Pak primary key-nya itu sama? Nggak boleh sama. Toh juga kan misalnya apa? Nggak apa-apa. Misalnya apa inginnya? Nomor anggota. Nomor anggota di sini kan berulang menggunakan mobil. Jadi kan tidak mungkin jadi single primary key di sini. Oh. Kalau ingin memakai itu sebagai primary key. Ya, Anda satu dulu nanti ada diskusi. Ya, gimana? Ini termasuk yang composite juga termasuk Pak ya? Maksudnya Bisa jadi ada. Oke. Jadi makanya setelah ini kita diskusi karena bisa banyak tergantung bisnis prosesnya gitu ya. Makanya saya ingin dapatkan insight-nya setelah ini Anda punya asumsi apa begitu ya. Kan sekali lagi ini bisnis prosesnya tidak dijelaskan soalnya kan. Jadi bisa macam-macam. Nanti Anda submit dulu deh biar kita segera diskusi. Saya foto dulu Pak. Oh boleh. Nah nanti harapannya dengan Anda mencoba ini dan juga saya akan nilai pemahaman Anda gitu ya. Yang jawabannya bisa lebih dari satu tergantung bisnis prosesnya. Maka saya akan dengar nanti. Gitu. Nanti Anda terapkan di kasus masing-masing gitu ya. Anda punya experience nanti tantangannya di mana gitu. Oke 1 menit lagi. Summit supaya kita bisa segera diskusi. Dan jangan digambar lagi tabelnya ya, cukup sebutkan aja pelanggan, primary key-nya mana, pelanggan mobil, kira-kira menurut saya primary key-nya mana, mana. Oke, sudah ya. Sudah 9:30. Belum Pak, baru mau difoto Pak. Ya, segera. Oke, yang sambil menunggu yang upload, silakan. Ada yang ingin diskusi? Bagaimana? Untuk pelanggan, primary key-nya kayaknya ini tidak terbantahkan kok yang pelanggan ya dari bawah dulu. Primary key-nya? Nomor anggota. Nomor anggota ya. Iya Pak, nomor anggota. Walaupun nomor telepon itu bisa tidak ada yang sama gitu ya. Tapi ya ini ya ada 2 misalnya nomor telepon itu tidak mungkin ada yang sama misalnya, jadi pilih salah satu dan yang paling itu nomor anggota karena nomor anggota dipakai ke yang lain tidak nomor telepon dasarnya kan nomor anggota misalnya begitu contohnya. Oke, dan kalaupun nanti ada satu nama punya 2 nomor telepon, maka nomor anggotanya bisa saja beda. Misalnya ya, atau punya alamat lebih dari 1, maka nomor anggotanya beda. Nah itu tergantung pengembangan bisnis prosesnya ya. Anda sendiri bisnisnya seperti apa. Tapi untuk kasus ini adalah nomor anggota. Kenapa? Karena ada di tempat lain yaitu di kepemilikan mobil. Kemudian mobil sekarang tabel tengah. Primary key-nya mana? 2 Pak kalau saya Pak. Oh, primary key ada 2 yang nggak boleh. Komposit. Primary Pak. Komposit. Kompositnya apa? Pertama. Nomor anggota dan merek Pak. Nomor anggota dan merek. Jadi satu anggota kalau sudah punya Toyota tidak boleh punya Toyota lagi berarti ya. Iya benar Pak. Ya itu sebenarnya logis tidak gitu kan. Jadi kalau ada anggota daftar mobil saya Toyota semua, oh maaf Pak nggak boleh gitu. Iya. Ya, yang lainnya nggak apa-apa untuk diskusi berikutnya.
Apa? Kalau saya nomor polisi aja, Pak. Polisi, Pak. Nomor Berpolisi, Ya, Pak. ini lebih tepat nomor polisi gitu ya, karena nopol itu kan tidak mungkin berulang. Tetapi nomor nopolnya beda, sama-sama Innova bisa kan ya. Dan dia bisa jadi Toyota. Dan kepemilikannya pun juga bisa berulang gitu ya. Jadi nopol lebih tepat untuk primary key karena dia pasti tidak mungkin berulang. Tidak ada dua kendaraan dengan nopol sama gitu. Foreign key-nya Meranggota, Pak. Anggota. anggota jelas karena dia menjadi primary key lain gitu ya. Nah, di tabel nomor 2 ini kepemilikan mobil itu punya potensi dikembangkan lagi, yaitu apa? Hubungan antara merek sama jenis ya. Karena jangan sampai kita ngisi Innova ternyata mereknya Honda, kan itu jadi bubar kan ya. Kalau ada ngisi kan bisa salah nih ya. Innova itu Anda tulis Honda kan jadi ngawur gitu ya. Yaris ternyata Suzuki kan jadi nggak beres. Sehingga di antara merek sama jenis punya potensi Anda buat tabel baru gitu ya. Tabel baru. Ini kaitan dengan normalisasi nanti. Baik, sekarang tabel 3. Proses pengerjaan. Ini cukup kompleks. Kira-kira apa? Foreign key-nya nopol, Pak. Foreign key jelas nopol ya. Kemudian Primary Forensinya key-nya kode pengerjaan, Pak. kalau foreign key-nya kalau kode pengerjaan di foreign key, maka Anda harus cari primary key-nya di tabel mana gitu ya. Nah, kasus ini kan tidak ada ya. Tidak ada tabel. Belum dibuat, Pak. Nah, kalau begitu oke. Kalau begitu oke. Jadi sudah sadar kan ya. Oke, primary key-nya untuk kasus ini Primary key. tanggal Pada pengerjaan. Ada pengerjaan, Pak. kode pengerjaan tuh bisa berulang loh kalau hanya satu. Ganti oli itu muncul 2 kali loh di sini. tanggal dan nomor polisi, Pak. Nah, kalau begini tergantung bisnis prosesnya gitu ya. Misalnya begini ya, untuk tanggal yang sama, ternyata satu mobil itu bisa mendapat pengerjaan yang beda kan gitu ya. Jadi satu tanggal itu ternyata 2 mobil itu bisa diinputkan 2 kali gitu ya. Sehingga kalau komposit tanggal dan nopol saja tidak bisa kan ya. Oh ya, karena ini kan berulang ini. Oh iya, nggak kelihatan tadi, Pak. Ya nggak apa-apa. Nah, kecuali memang proses bisnisnya adalah bahwa satu mobil itu untuk satu hari ya hanya dicatatkan sekali saja gitu ya. Nah, itu agak beda gitu ya. Artinya satu mobil itu dalam satu tanggal itu pengerjaannya hanya satu saja. Gitu ya. Itu agak beda jadinya. Kalau ini kan dari data ini baru bisa dikerjakan juga. Nah, sehingga kalau kasus seperti ini apa kompositnya? Bisa sampai berapa ini? Bisa yang mana kan? 3, Pak. Kompositnya dari nomor polisi sama kode pengerjaan, Pak. Nah, tinggal sebenarnya Anda pilih kan. Kalau nomor polisi sama kode pengerjaan saja, gitu misalnya ya, apakah dia bisa berulang? Ya bisa ya. Untuk tanggal berbeda kan dia bisa berulang gitu ya. Tanggal berbeda, sehingga antara tanggal, nopol, nah tinggal pilih salah satu. Menurut Anda lebih enak dengan keterangan pengerjaan atau kode pengerjaan? Untuk kasus ini. Kode pengerjaan, Pak. Pada pengerjaan, Pak. Kenapa? Tadi sudah dibahas temannya, karena kode pengerjaan ini punya potensi jadi primary key untuk keterangan pengerjaan. Gitu. Anda lihat di sini S005 itu sebenarnya yang berulang mana ya? S01 itu sebenarnya ya sama kan. S001 itu adalah untuk pengerjaan standar. Ini juga berulang. Gitu ya. Nah, sehingga mending ini nanti dipisah menjadi satu tabel terpisah, database tentang kode pengerjaan dan keterangan pengerjaannya kan gitu ya. Sehingga kompositnya tanggal, nopol dan kode pengerjaan. Nah, di sini
dua tabel ini, dua atribut ini potensi untuk dipisahkan menjadi tabel tersendiri yang menjelaskan kode pengerjaan dan keterangan, begitu. Jelas ya? Nah, itu berkaitan dengan normalisasi nanti kan, gitu, normalisasinya. Karena ganti kampas rem ini apakah ada kaitan dengan tanggal? Kan tidak. Apakah berkaitan dengan nomor polisi? Apakah nomor polisi ini pasti ganti kampas rem? Kan tidak. Tetapi ganti kampas rem itu berkaitan dengan kode pengerjaannya. Jelas ya? Berarti Pak, PK-nya itu kan tadi komposit Pak ya, tanggal maupun sama kode pengerjaan. Jadi kan harus salah satu tuh Pak. Berarti di kode pengerjaan ini Pak ya, sebagai PK-nya. Ya, sebagai bagian komposit dari primary key-nya yang lebih baik gitu ya. Karena iya, kode pengerjaan di komposit ini akan menjadi foreign key loh, tadi kata temannya kan. Pak, ini akan foreign key Pak, kenapa? Karena ini kode pengerjaan menjadi primary key di tabel yang belum dibuat. Nah, itu bagus itu. Jawabannya itu bagus. Gitu ya. Ya, nggak jelas. Nah, yang penting adalah nanti saya akan lihat gitu ya. Dan Anda lebih ke arah, karena yang paling susah proses pengerjaan ya. Anda miss di sini oke lah gitu. Tapi Anda memahami proses bisnisnya, kemudian nah untuk PR-nya besok ya, supaya besok dikumpulkan saya besok sore supaya saya bisa ada waktu ngoreksi adalah Anda buat menurut tabel Anda masing-masing yang Anda sudah buat. Coba sambil Anda koreksi ya, Anda buat berapa tabel, mana primary key-nya, mana foreign key-nya gitu ya. Anda ya boleh Anda buat tanda ini primary key gitu ya, atau Anda beri warna blok ini primary key, foreign key di warna lain gitu ya. Yang penting saya bisa melihat secara jelas ini primary key mana, foreign key mana. Gitu. Atau Anda beri keterangan primary key-nya itu di sini apa, foreign key yang mana. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Aman ya? Cukup panjang kuliahnya, hampir 2 jam. Silakan. Tidak ada? Izin Pak, untuk yang tugas kemarin punya saya kan skopnya kecil Pak, jadi udah saya buat ulang untuk skopnya yang lebih besar, jadi tabelnya ada perubahan juga Pak. Oh ya, sebaiknya begitu. Nanti saya lihat yang di revisi berikutnya ya. Iya Pak. Tentang cuaca ya. Iya Pak. Itu bisa banyak sekali loh. Saya itu kebayang itu cuaca, saya singgung sedikit ya untuk yang Mas Hendra ini. Kan bisa berkaitan dengan provinsi. Provinsi itu tentang daerah ya, lokasi. Lokasi ini nanti tentang entiti cuacanya apa gitu ya. Entiti cuaca ini pasti punya kode gitu ya. Kode ini pasti representasi dari sesuatu gitu ya. Jadi kalau saya lihat website BMKG itu kan saya tinggal searching provinsi Jogja tanggal sekian di periode waktu tertentu, saat itu kalau bicara yang sudah berlangsung dia terjadi anginnya kecepatan berapa gitu. Itu kan banyak sekali data gitu ya. Gabungan banyak tabel itu yang di query jadi informasi. Gitu ya Mas Hendra ya? Iya Pak. Hanya luar biasa banyak sebenarnya. Oke, yang lain tidak ada ya? Pak, yang DFD kemarin nggak diikut koreksi ya Pak? Kemarin saya belum sempat ya. Coba dulu ya, mungkin di akhir saja ya. Kita fokus ke normalisasi dulu. Nanti kalau disempat atau begini aja. Kalau pas online begini Anda munculkan singgung saja lagi gitu nggak apa-apa gitu. Pak, saya punya DFD-nya begini seperti apa gitu ya. Itu lebih praktis ya, langsung terjawab nanti saat online gitu. Oh iya Pak. Gitu ya. Kemarin kan dari Pak, jadi kalau Ya, mau betul. DFD sama tabelnya dilampirkan sekalian. Iya. Oh iya. Ya, saya kadang jadi nggak sempat ya. mohon maaf gitu ya. Ya, kita fokus ke ininya dulu ya. Oke. Baik, ada lagi? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih ya atas waktunya. Kemudian jangan lupa tugasnya besok sore gitu ya. Saya akan buat ruangannya, mohon di Anda submit supaya saya bisa koreksi lebih awal dulu. Baik, terima kasih semuanya ya.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.